Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam ghaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik dia alam nyata, baik dia alam ghaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksakt. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh.
Angin. Bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Merah. Buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit. Yang kulit kita bukan anginnya. Sakit. Rasa sakit itu ada. Tapi bagaimana bentuk sakit? Kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabenya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe gitu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal. Maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan. Yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin,
ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, nih orang bajunya robek yang nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri, lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah. Dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan, harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni sholat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu, ada sholat-sholat sunnah, rawatib, nawafil, sebagai terminal-terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa sholat memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai sistem sholat, dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat. Dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain,
Andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata, saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. "Anak kakek berapa orang?" 1. "Harta kakek berapa banyak?" 15 juta. Si anak muda ini bengong. Lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, kata si kakek tadi. Benar, umur saya 70 tahun. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman 1 rasanya nih yang bakal jadi si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma 1 ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang 1 nyekek botol melulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak kalau satu saat saya mati akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang 1 ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah? Banyak harta kita simpan
di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti? Maka orang